minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala idun fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Iksiru dzikr hadhimil ladat yakni al-maut. Atau kama qala fi hadisil ukhra al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'da al-mamat. Wa qala idzan fi hadisil ukhra inna ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa lahum adzabun fil akhirah lakinna iqabu fid dunya. Faqalu ya Rasulullah kaifa yakunu dzalika? Faqala bil qasli wa bizalazila wa bil fitan. Al hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menakdirkan kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan Buah Batu ini untuk kajian tentang zikrul maut, ya, mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian bersama Hasanah Dakwah di kajian seperti biasa bersama saya insyaallah. Kita akan membahas tentang tema apa yang akan kita alami dan seperti apa perjalanan hidup kita setelah kita meninggalkan dunia melalui proses kematian. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menyempurnakan kenikmatan Allah kepada kita. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Huda beserta jajarannya, dan yang saya hormati para warga, para sesepuh yang ada di sekitar dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati rekan-rekan di Hasanah Dakwah, ya, juga para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Masih betah di dunia? Ya, baik, Ibu rahimakumullah. Berbicara kematian adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Ya, karunia Allah yang sangat dahsyat. Itu kematian. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kematian, kehidupan kita menjadi seimbang. Ya, dunia menjadi seimbang karena ada kematian. Walaupun pada hakikatnya kematian ini banyak yang menakuti. Ya, makhluk ini terkadang takut kepada kematian. Ya, perhamba Allah kecuali yang di sini takut pada kematian tidak? Wah, pada berani semua kadang jawab ini. Baik. Kematian ditakuti ataupun tidak, dia pasti akan datang menimpa kita. Karena Rasulullah SAW juga mati. Orang yang bewafat, orang yang paling dicintai Allah, kekasih Allah saja meninggal dunia, apalagi kita. Nah, berbicara tentang kematian adalah satu dari 5 catatan takdir yang Allah tetapkan bagi semua manusia dan juga semua makhluk. Ya, kita pernah membuka di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi tentang Kitabul Maqadir, kitab takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ibnu Adam fi batni ummiha arsalallahu lahu malakan." Apabila seorang anak cucu Adam ada dalam rahim ibunya berusia 4 bulan, Allah mengutus satu malaikat, di mana malaikat ini mencatatkan takdir bagi si fulan. Misalnya nama Rahmat Baikuni, ya, di sampulnya itu buka kemudian dicatat. Nomor 1, malaikat itu bertanya, "Ya Rabbi, adzakarun aw unsa?" Ya Allah, si fulan ini laki-laki apa perempuan?
Oh, ternyata yang ditanyakan pertama kali oleh malaikat maut, oleh malaikat pencatat takdir adalah gender. Dari sini saya baru tahu, oh ternyata gender ini diversifikasinya, diferensiasinya terjadi di saat 4 bulan kehamilan. Jadi tidak dari awal. Allah tetapkan setelah 4 bulan. Maka kata Allah laki-laki, malaikat mencatat laki-laki. Kata Allah perempuan, uktub hakada, tuliskan perempuan, maka dicatat perempuan. Ustaz, kalau yang lahir bencong itu apa sebabnya? Apakah malaikat salah dengar? Ya. Kata Allah laki-laki, salah dengar jadi perempuan. Pas lahir jadi bencong. Tidak. Ya, jika ada yang lahir menjadi bencong itu karena kesalahan orang tua. Kenapa demikian? Itu karena terjadi mutasi genetika, sindrom. Ya, itu orang tua yang salah. Kenapa? Jika orang tuanya perokok berat atau jika pemabuk atau pengguna narkoba, itu bisa sangat berpengaruh kepada anaknya. Karena anak segala-galanya dari orang tua. Betul? Apanya pun segala-galanya dari orang tua. Jadi jika sayang kepada anak dan sayang kepada diri sendiri, maka ya berhentilah merokok, berhentilah meminum minuman keras, dan berhentilah menggunakan narkoba. Kenapa? Karena itu akan membahayakan peradaban manusia. Dapat kita bayangkan mutasi genetika terjadi gara-gara itu tadi. Akan ada banyak terjadi sindrom, ya. Nah, kalau bencong itu adalah sindrom Klinefelter, XXY. Laki-laki punya 2 kromosom X. Maka gaya bicaranya lemah gemulai, ya, kayak gitu. Itu kromosom seksnya ada 2X. Ada perempuan yang kayak laki-laki itu sindrom Turner, cuma 1 kromosom seksnya X saja, sehingga pertumbuhannya seperti laki-laki. Baik, kita tidak membahas itu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, malaikat bertanya kepada Allah, Asakyun aw sa'idun, apakah hidupnya penuh dengan sukacita atau duka cita? Uktub hakada, tuliskan demikian. Maka disatatanlah kadar sukacitanya dan kadar duka citanya. Senang susahnya Allah tetapkan. Pertanyaannya banyak, mana yang dominan dalam kehidupannya? Apakah perasaan senang atau perasaan dukanya? Kesusahannya atau kebahagiaannya? Tergantung perbuatan kita, pilihan kita. Yang ketiga tentang rizki. Rizki yang saya pahami dalam bentuk peluang. Berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Yang keempat, jodoh. Wa kaifa bi azwaji ya Allah. Bagaimana dengan jodohnya ya Allah? Nah, dulu saya memahami jodoh itu A dan si B, Romeo dan Juliet. Ya, ternyata tidak. Belakangan saya berpikir demikian, bahwa ternyata yang Allah jodohkan itu adalah karakter. Ya, itu yang Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Perempuan-perempuan yang buruk akan menjadi pasangan bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk pasangan bagi perempuan yang buruk. Sebaliknya, at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Perempuan yang baik pun akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Jadi jika ingin mendapatkan jodoh yang solehah atau yang soleh, solehkan dulu diri kita. Maka solehnya kita akan menjadi daya tarik untuk menarik yang soleh. Nggak mungkin kesolehan kita menjadi daya tarik bagi yang salah. Betul? Orang yang soleh, yang suka kajian, pasti menjadi menarik bagi mereka yang soleh juga. Nggak mungkin yang pang tertarik sama yang soleh, kan? Yang pang sama yang pang lagi ya? Gitu ya. Lihat di jalan-jalan ya, seperti itu. Baik, nah yang terakhir, wa kaifa bi azali ya Rabb? Wa kaifa bi ajali? Bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Uktub hakada, tuliskan demikian. Nah, terkait dengan ajal, kematian, itu yang Allah takdirkan adalah waktunya. Waktu. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggu pilihannya. Ibadillah, saya pernah membaca satu nas ini udah lama sekali. Di dalam nas ini ditetapkan bahwa kebijaksanaan Allah terkadang diberikan kepada seseorang, di mana Allah memberitahukan kematiannya. Ya, 100 hari lagi mau mati, Allah beritahu, Allah isyaratkan. Tapi orang yang diberitahu tidak sadar. Ya, yang tahu kalau 100 hari lagi dia akan mati hanya Allah. Orang lain tidak tahu, dirinya pun terkadang tidak tahu, hanya merasakan firasat saja. Ya, 1 bulan lagi dikasih tahu, 7 hari lagi dikasih tahu, 1 hari lagi dikasih tahu. Itu isyarat.
Apa tujuannya? Mau dipakai apa waktu yang tersisa? Itu kan pilihan dia. Ada seseorang yang karena memang kebiasaannya kajian, di saat dia akan meninggal dunia, dia menghadiri kajian. Siapa tahu meninggal ketika kajian. Ustaz, nyingsiunan itu mau ke kajian. Oh, ke kajian enggak juga sama saja. Kalaupun tidak ke kajian, lalu dia pergi kemana? Misalnya dia pergi shopping, ya saat shopping lah dia meninggal, karena waktunya tidak berubah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipajukan. Ya, maka yang terbaik adalah biasakan melakukan kebaikan. Biasakan kita berada dalam amal soleh dan istiqomah. Kenapa? Karena seseorang mati menurut kebiasaannya. Man ahya ala syai' mata alaih, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang hidup dalam satu kondisi, dipastikan dalam kondisi itu dia meninggal. Tukang gapleh saumur hirup pinuh ku gaplehnya, keur gapleh mautna. Tukang mancing kieu tisuk jedor nepi ka peuting jedor, meninggal ketika mancing. Pilot jatuh pesawatnya, nelayan tenggelam. Tukang angkot, supir angkot tabrakan. Begitu kan? Jadi di mana saja tergantung kebiasaan kita. Maka waspadalah, terutama mereka yang sudah berusia 40 tahun. Ya, upayakan di usia 40 tahun, di usia keemasan itu berbuat amal baik. Karena gambaran kebiasaan kita setelah 40 tahun sangat dipengaruhi oleh usia 40 tahun. Makanya Allah berfirman nanti, bertanya kepada kita, syababaka qabla saqamika. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Karena masa muda ini yang paling optimal dan paling berpengaruh untuk husnul khotimahnya seseorang atau su'ul khotimahnya. Baik, Bapak dan Makumullah. Nah, jadi kematian ini adalah satu dari 5 takdir yang Allah catatkan. Setelah jelas semuanya, baru ditutup buku catatan takdir tadi. Ya, ditutup buku catatan takdir tadi dan tidak berubah sampai hari kiamat. Ya, seseorang yang sudah dicatatkan laki-laki nggak akan berubah menjadi perempuan, walaupun dia pergi ke Korea Selatan, dioperasi plastik, pulang jadi perempuan. Ada ya? Tetap tidak berubah catatan takdirnya. Selama hidupnya berlaku hukum laki-laki, walaupun dia menjadi perempuan. Maka ketika dia bertahan dalam keadaan perempuan, syirik, dosa syiriknya mengalir. Karena hukum merubah takdir Allah, syirik. Selama itu dia dalam keadaan syirik. Ketika berbuat baik bukan bertambah pahala, bertambah dosa. Karena sudah tahu kebaikan yang dilakukan dalam posisi syirik. Ya. Tahu, sadar dia, maka tidak boleh dia harus merubah itu. Maka bagaimana dia kembali taubatnya? Taubatnya adalah kembali lagi menjadi laki-laki. Datang lagi ke Korea Selatan, punten balikan lagi. Mohon maaf sudah dijual. Cari lagi spare partnya di mana? Enggak ada bengkelnya yang jual. Maka hati-hati, para sekalian, jangan merubah takdir Allah. Karena hukum merubah takdir Allah adalah haram dan dosanya sama dengan dosa syirik. Baik, Bapak dan Rahmatullah. Berbicara tentang kematian, sekali lagi tidak perlu kita takuti, karena ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang kan? Ya, datangnya sudah tentu. Ya, nah, maka Rasulullah berpesan, jangan takut mati, tapi takutlah pada kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita takuti. Pertanyaannya, seperti apa kehidupan kita setelah kita mati? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selain satu ini. Baik, ini ada satu tayangan bahwa siapapun pasti mengalami kematian, hatta artis papan atas sekalipun. Ya. Volumenya tidak ada. Ya, volumenya coba. Ada. Seorang selebritis yang suka membawakan acara tertentu,
Ini detik-detik kematiannya. Seorang artis Hollywood ketika di annual Oscar. Seorang pilot yang meninggal ketika diwawancara. Ini di Australia. Ya, di gambaran siapapun bisa mendapatkan kematiannya. Permasalahan yang dimati Allah, malaikat maut setiap harinya datang mengunjungi seseorang 70 kali minimal, 70 kali mendatangi seseorang. Ya, setiap kali datang rezekinya masih ada, balik lagi. Ya, ketika datang lagi rezekinya masih ada, balik lagi. Jadi seseorang tidak akan dicabut nyawanya selama rezekinya masih ada. Jadi jangan khawatir ketika di PHK, bukan berarti putus rizkinya, nggak ada, salah itu. Kalau kita di PHK lalu memandang rizki kita putus, syirik tuh, berarti selama ini kita beranggapan rizki kita dari kantor. Rizki itu dari Allah. Ya. Nah, apabila seseorang sudah habis rizkinya, baru dicabut nyawanya. Jadi kenapa seseorang meninggal dunia? Karena sudah habis rizkinya. Walaupun namanya rizki, tetap saja kalau rizkinya habis ya, dia akan mati ya, perempuan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tadi gambaran bagaimana orang-orang meninggal dunia di saat-saat yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu cerita tentang kaum Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah nabi yang tidak disebutkan dalam Quran namun ada di dalam hadis. Disebutkan dalam Quran namun tidak disebutkan namanya. Kisahnya saja yang diceritakan. Nah, Nabi Daniel ini terkenal adalah nabi yang apabila berdoa meminta diijabah oleh Allah. Nah, hal ini dimanfaatkan sama kaumnya. Ketika itu kaumnya mengatakan, ya mereka berkumpul bermusyawarah, mereka mengadakan muktamar penting. Apa itu? Ya, membayangkan bagaimana takutnya menghadapi kematian. Dan kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Sehingga mereka bersepakat untuk datang ke Nabi Daniel meminta agar kematian dicabut dari hidup mereka. Datanglah mereka kepada Nabi Daniel. Setelah sampai kepada Nabi Daniel, mereka berkata, "Ya Nabi Allah, kami yakin dan kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kami beriman kepada apapun yang Allah tetapkan. Begitu pula kami bersaksi bahwa Engkau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah." Tunggu, nggak biasanya kalian berkata demikian. Rapi sekali kata-kata kalian. Ada apa ini? Jangan-jangan ada kepentingan ini. Betul, wahai Nabi Allah. Mata tajud. Apa yang kalian inginkan? Wahai Nabi Allah, selama ini hidup kami gelisah. Selama ini kami tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Kami tidak bisa tentram dalam menjalani hari-hari kami. Loh, kenapa? Bukankah Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak pada kalian? Dan bukankah kalian pun hidup sehat luar biasa? Keturunan kalian baik-baik dan sehat-sehat? Apa yang kurang? Bukan itu Nabi Allah. Selama ini kami merasa tidak khusyuk beribadah karena kami selalu dihantui oleh perasaan takut mati. Kami tidak bisa tentram menjalani hari-hari kami karena kami selalu dibayangi oleh kematian yang bisa datang saja, kapan saja menghantui kami, menyergap kami tiba-tiba. Ya. Terus maksud kalian apa? Tolong mintakan kepada Allah agar kematian dicabut dari kehidupan kami, agar kami bisa khusyuk beribadah, tentram dalam kehidupan kami. Pikir mereka begitu. Mereka membayangkan seolah-olah hidup tanpa kematian senang dan menyenangkan. Betul? Yang benar. Sama dengan kaum Nabi Daniel.
Afala tu'minu biqadrillah? Apakah kalian tidak beriman kepada takdir Allah? Kami beriman, kami menerima. Hanya bagaimana kami akan tentram dan khusyuk beribadah kalau kami dihantui oleh kematian. Tolong mintakan pada Allah agar Allah mencabut kematian itu dari kami. Baik, akan aku minta kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari kalian. Namun jika Allah mengabulkan doa kalian, permintaan kalian, aku berlepas diri. Kata Nabi Daniel. Baik Nabi Daniel, doakan ya sampai Allah mengabulkan. Nanti ada bonus loh. Ya. Maka pergilah Nabi Daniel berdoa kepada Allah. Mereka deg-degan ya. Diterima, tidak dikabulkan, tidak permintaan mereka. Begitu Nabi Daniel keluar, langsung mereka menghadap semuanya. Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah mengabulkan doa kami? Ya, Allah mengabulkan doa kalian. Oh, mereka sujud syukur semuanya. Senang luar biasa, terbayang hidup mereka bahagia, aman sentosa tanpa kematian. Itu bayangan mereka, seolah-olah hidup tentram, sejahtera, nyaman, damai tanpa kematian. Maka apa yang terjadi? Kehidupan awalnya berjalan normal. Sehari, sebulan, setahun berlalu, ya, terus bahkan seabad berlalu tanpa ada masalah. Namun apa yang terjadi? Rumah yang tadinya berempat menjadi bersepuluh, dari 10 menjadi 100. Kenapa? Nggak ada yang mati kan? Jadi sempit tuh rumah. Tiap anak punya karakter masing-masing. Mending lamun saroleh, ya baradegung. Tadinya coba dibikin pusing satu anak, sekarang anaknya ratusan. Bingung mereka. Jalanan yang tadinya kosong jadi matian. Ada orang yang sakit kanker, lama sakit kankernya nggak sembuh-sembuh dan nggak mati-mati karena tidak ada kematian. Mereka pikir tanpa kematian hidup sejahtera, justru membuat masalah numpuk tidak selesai-selesai. Betul? Pada akhirnya mereka sadar kalau ternyata kematian adalah karunia yang sangat luar biasa. Betapa Allah Maha Adil dan Maha luar biasa. Jadi jangan bersedih ketika ada kematian. Kenapa? Ya itu takdir Allah dan itu karunia Allah. Yang harus bersedih adalah ketika seseorang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Karena kekufurannya akan membuat dia sengsara abadi. Ya. Maka apa yang terjadi? Sadar mereka dan taubat mereka kepada Allah. Kumpul lagi mereka, muktamar penting. Apa itu? Kita balik lagi sama Nabi Daniel. Kita minta agar kematian dikembalikan pada kita. Akhirnya gimana? Balik lagi mereka pada Nabi Daniel. Assalamualaikum Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Lihat wajah kalian pasti ada kebutuhan ini. Kayaknya ada yang penting. Iya Nabi. Apa? Maafkan kami. Kami hilaf selama ini. Kami telah dibutakan oleh nafsu kami. Sehingga kami tidak berpikir kalau hidup tanpa kematian itu ternyata tidak menyenangkan. Jadi maksud kalian apa? Tolong Nabi, mintakan kembali kepada Allah agar Allah memberikan lagi kematian kepada kami. Benar nih, gak akan nyesel. Betul Nabi, kami menyesal justru kami meminta itu. Akhirnya apa kemudian? Nabi Daniel berdoa lagi dan kematian pun itu diberikan lagi pada mereka. Maka kembalilah hidup mereka menjadi normal seperti biasa. Jadi gimana para mas sekalian? Mau mati tidak? Kok pertanyaannya gitu? Ya sekali lagi, mas sekalian, yang kita takuti bukan kematian. Karena ditakuti ataupun tidak, kematian pasti datang. Yang harus kita permasalahkan adalah bagaimana kita memanage kematian itu agar kematian kita husnul khatimah. Baik, kemana seseorang perginya setelah dia meninggal dunia? Ya, masih ada waktu menjelang salat Isya. Kita berlanjut setelah salat Isya ya. Saya ingin cerita tentang perang Uhud. Setelah perang Uhud terjadi, kita tahu di perang Uhud ini banyak sahabat yang syahid. Satu, Mus'ab bin Umair, seseorang yang tadinya kaya raya, tampan, necis, perlente, cerdas, idola gadis-gadis Mekah, selalu menjadi buah bibir. Ya, dia adalah orang yang followernya terbanyak,
10 juta subscribers, mengalahkan Ria Ricis. Kenapa? Karena idola gadis-gadis Mekah. Tapi apa yang terjadi? Dia tinggalkan itu semua demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Usianya masih muda, 22 tahun, dan dialah yang menjadi pembuka Madinah sehingga Rasulullah bisa hijrah ke sana untuk para sahabat dan Rasulullah. Luar biasa pahalanya kan? Beliau meninggal syahid dalam kondisi putus kedua tangannya dan tertusuk tombak tembus dari belakang sampai ke dadanya. Beliau syahid di sana. Kemudian juga Zaid bin Harisah syahid di perang Uhud. Ja'far bin Abi Thalib juga syahid di perang Uhud. Para sahabat ngobrol begini, selesai perang Uhud banyak yang masih terluka, tapi mereka tetap sholat berjamaah. Rasulullah melihat mereka wajahnya penuh dengan kelelahan dan kesedihan. Ada apa dengan kalian? Aku tahu memang perang telah membuat kalian terluka dan berduka, tapi apakah itu harus berlangsung lama, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, biasanya di samping saya ini ada Mus'ab bin Umair. Sekarang dia sudah syahid ya Rasulullah. Saya nggak tahu di mana dia sekarang dan apa yang dia sedang alami ya Rasulullah. Tuh di sebelah sana bisa ada Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang dia sudah tidak ada. Kami pun tidak tahu apa yang sedang dia rasakan dan dia alami. Apa yang sedang dia lakukan sekarang ya Rasulullah. Ya, maka apa yang terjadi? Subhanallah, obrolan mereka di sana nyambung dengan obrolan mereka yang ada di sana. Ibadillah rahmatullah, dan Rasulullah bersabda, Nasamatul mu'minina fi tayrin khudrin. Ruhnya orang beriman setelah dia meninggal dunia. Azan? Baik, Ibadillah rahmatullah, kita lanjut setelah salat isya berjamaah. Stay tune, tetap bersama saya setelah salat isya berjamaah. Kita akan dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibadillah, kita lanjutkan kembali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai mana ceritanya? Sampai sahabat yang gugur di perang Uhud ya. Nah, jadi pada saat di bumi di Masjid Nabawi, para sahabat bertanya tentang syuhada Uhud. Di atas justru syuhada Uhud juga sedang bicara, sedang ngobrol dengan Allah. Ya. Ketika itu mereka Rasulullah berkata bahwa ruhnya orang beriman apabila sudah meninggal dunia akan Allah simpan di tempat yang bernama Iliyin. Ya, Iliyin. Iliyin ini adalah tempat di mana ruh orang beriman setelah meninggal di dunia ini sebelum kiamat disimpan. Nah, disimpan itu sebelum kiamat. Nah, adapun ruh orang yang mati syahid itu dimasukkan oleh Allah ke dalam burung-burung dara yang berwarna hijau, dimasukkan ke dalam dada burung tadi dan hidup seolah-olah burung itu adalah mereka. Tataharak min syajaratin ila syajaratin tahtal ars. Bergerak dari satu pohon ke pohon lain di bawah ars Allah. Ya, mereka terkadang masuk ke sungai yang ada di surga itu di bawah ars Allah. Kan tidak ada tempat yang lebih indah melainkan tempat di bawah ars Allah. Lalu mereka merasakan bagaimana nikmat sajian yang ada di sana, saking lezatnya, saking nikmatnya, lalu mereka berkata, Ya laita ashabuna ya'lamuna ma bina. Andaikan kiranya, aduhai kiranya sahabat-sahabatku yang masih di dunia tahu apa yang kami rasakan sekarang ini. Dari nikmatnya makanan dan hidangan yang Allah berikan pada kita. Ya, itu kata Mus'ab bin Umair kepada kepada Abu Talha, kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dan begitu nikmatnya kehidupan dan begitu indahnya alam yang kita huni ini. Andaikan mereka tahu, lama naqalu minal jihad wa ma badalu minal qatl. Niscaya mereka tidak akan malas berjihad dan tidak akan takut untuk berperang. Allah mendengar percakapan mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka, Sa'ukhbiruhum ma bikum. Akan aku beritakan kepada mereka kondisi kalian di sini. Maka pada saat itu Allah menurunkan wahyunya. Turunlah Quran surah alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Itu tadi. Allah masukkan ruhnya ke dalam jasad burung-burung hijau yang mencelak-mencok di bawah aras Allah dari satu pohon ke pohon yang lain. Kadang ke sungai, kadang
hinggap di lampu kayak gini. Itu surga yang paling indah. Allah tempatkan mereka di sana. Karena kualitas surga yang akan mereka tempati tidak jauh daripada surga yang mereka rasakan saat itu. Jadi kematian syahid tidak memutuskan rezeki seseorang. Jadi tetap walaupun sudah mati syahid, tetap rezekinya mengalir karena mereka hidup di sana. Makanya Allah katakan wala tahsabanna, dan sungguh jangan kamu mengira alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan. Baik. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bersuka cita atas keutamaan yang Allah berikan. Kalau bicara fadl artinya tingkatan derajat ditinggikan. Kalau bicara nikmat itu berarti kelezatan hidangan. Konon di surga ini hidangannya gak jauh beda dengan di dunia. Artinya namanya sama, cuma kualitas dan rasanya beda. Di surga, di dunia ada jeruk, di surga juga ada jeruk. Tapi kualitas jeruknya jauh kalah tuh jeruk Brastagi, jeruk Garut kalah. Ya, cuma kelezatannya beribu-ribu kali lipat. Dan apa yang kita inginkan di surga, apa yang kita dapatkan di surga adalah apa yang kita besitkan. Di dalam surat Fussilat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu kamu akan mendapatkan apa yang kamu besitkan dalam hati. Karek ngalamun kieu sigana mangeunah lamun dahar tutuk oncom haneut ke kieu. Dongkap tutuk oncom teh. Hah? Karek terbesit, itulah nanti di surga. Enggak percaya, nanti saya buktikan. Amin. Berarti saya buktikan ya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang Allah janjikan kepada kalian di dunia. Baik, nangis tuh para sahabat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka bergembira dengan saudara-saudara mereka yang sedang menanti giliran untuk syahid di jalan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Lalu Allah berkata kepada mereka, apa yang kalian minta, hei para syuhadaku? Apa kata para syuhada? Ya Allah, arji'na ila dunya fanuqatila fi sabilillah hatta nuqtal. Ya Allah, hidupkan kembali kami ke dunia sehingga kami berjuang lagi, berjihad lagi sampai kami terbunuh, lalu kau kembalikan lagi kami ke dunia, jihad lagi sampai kami terbunuh lagi. Saking indahnya kematian syahid di jalan Allah. Nah, itu kehidupan orang-orang yang tadi diceritakan syuhada perang Uhud, ya. Subhanallah. Baik, Bapak, apa yang kita alami setelah kita kematian? Pertama, yang pertama yaumus sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Sa'ah itu artinya waktu kehancuran alam semesta. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi. Rasulullah sendiri ditanya oleh malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Rasulullah bersabda, "Man mata qabla al-qiyamah faqad ja'at sa'atuh." Siapa yang mati sebelum hari kiamat, maka dia telah mendatangi kiamatnya. Dia telah mendapatkan kiamatnya. Jadi yang sekarang sudah meninggal, dia sudah merasakan bagaimana rasanya kiamat. Walaupun orang beriman tidak akan merasakan bagaimana kiamat itu, karena orang beriman akan dicabut nyawanya serempak nanti oleh angin iliyin. Jadi hari kiamat nanti orang beriman tidak akan merasakan. Yang akan merasakan hari kiamat itu adalah para kecebong. Yang istilah Rasulullah adalah tuhawud. Rasulullah istilahnya tuhawud, menyebutkan tuhawud, istilah kitanya kecebong. Kenapa? Karena iman mereka tidak berfungsi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syiraran nasi alladziina yashhaduna sa'ah, alladziina ja'atuhumus sa'atu baghtatan." Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah orang yang kiamat datang menyantroni mereka. Jadi apabila ada seseorang menyaksikan kiamat, itulah manusia yang paling buruk di dunia. Para sahabat bertanya, "Alaisa fil muslimun?" Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Oh, katsirun minhul muslimun. Banyak mereka orang Islam. Tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Kenapa? Karena iman mereka ada pada pangkat, iman mereka ada pada jabatan, iman mereka ada pada harta dunia yang dijanjikan oleh musuh-musuh Allah. Ya, ini para muslimin yang dimurkai Allah. Baik. Itu yang Musa. Hari yang kedua yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya seseorang di padang mahsyar. Yang ketiga yaumul mahsyar, hari dihimpunnya manusia di seluruh manusia di padang mahsyar. Hari yang keempat yaumul hisab,
Hari diperhitungkannya amal perbuatan kita selama kita di dunia. Di hari yang keempat, nanti kita bahas satu-satu penambal. Yang kelima, yaumul mizan. Setelah dipisahkan amal perbuatan kita dan disidang di hari yang keempat, baru ditimbang di yaumul mizan, hari yang kelima, dengan penimbangan yang sangat adil. Setelah itu barulah masuk ke hari yang keenam, yaumul jaza, hari pembalasan. Di hari inilah nanti semua manusia akan melintas satu jembatan yang menghubungkan tepi halaman padang mahsyar, tepi padang mahsyar dengan halaman ujung halaman surga. Di mana jembatan itu melintas, di bawahnya ada 7 komplek neraka. Ya, orang yang terjatuh, tergelincir dari jembatan tadi melayang-layang sampai ke dasar nerakanya 76 tahun kemudian. Kebayang 76 tahun melayang-layang di atas api neraka. Ya, 76 tahun kemudian baru jatuh ke dasarnya. Berapa juta kali terbakar, berapa juta kali hangus, berapa juta kali mati, lalu dihidupkan lagi. Makanya Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya, hidup tidak, mati pun tidak. Baik, setelah itu barulah kita masuk pada hari yang ketujuh, yaumul akhir ataupun yaumul hulud. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ketika seseorang akan dicabut nyawanya, sekali lagi seseorang meninggal karena rezekinya sudah habis. Ya, bro, nah mana macan payah keneh wae, dah rezekina aya keneh tuh, nah gitu ya. Nah si pulan teh mautnya padahal kamari jag-jag, dah rezekina udah habis gitu. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang meninggal dunia, di saat dicabut nyawanya, Allah akan membukakan semua hijab antara dia dengan akhiratnya. Tadi ayatnya kita baca, saya lupa tadi ya, pas saya mau lanjut udah kepanjangan, jadi saya hentikan tadi surat Qaf ayat kedua-dua, surat ke-50 ayat kedua-dua. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian manusia, engkau manusia telah lupa kalau kita akan bertemu sekarang. Kalian telah melupakan hari pertemuan kita, kata Allah. Allah berkata begitu ketika kita sakaratul maut. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka semua hijab yang membatasi antara engkau dengan akhiratmu. Konon ada ulama ahli sufi mengatakan kalau antara kita dengan akhirat, antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab, sehingga kita tidak bisa melihat. Ada sebetulnya surga dan neraka, dan tidak akan hancur surga dan neraka ketika kiamat terjadi. Nah, ketika seseorang sakaratul maut dibukakan tuh 70.000 hijab tadi. Jam luar biasa. Maka lihatlah wajah orang yang ketika itu meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, lihat wajahnya. Kalau wajahnya tersenyum, kemudian keluar keringat dingin di sini, ya, dan dia sempat mengucapkan kalimat thayyibah, maka itu dipastikan ahli surga. Ya. Apalagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah pasti itu masuk surga. Kemudian ada sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah qabla mauti. Atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Yang akan beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah adalah yang mengatakan la ilaha illallah di saat kematiannya. Karena apa? Syarat mendapatkan syafaat adalah tauhid. Orang yang syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Teman-teman sekalian, hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada kemusyrikan. Karena belakangan ini banyak sekali orang terjebak kepada kemusyrikan. Ya, pestanya belum dimulai tapi sudah banyak orang yang musyrik. Betul? Musyrik yang mana Ustaz? Coba, mau kita buka? Tapi agak menyimpang nih. Apa? Baik. Silakan buka Quran, tapi udah sering dibuka kayak Surat At-Taubah ayat 31. Hati-hati wafilah, ini penting bagi kita. Agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati telaga mahsyar dan agar kita tidak kehilangan tiket surga. Ya. Kemusyrikan ini sering terjadi. Dan
terjadi setiap akhir tahun. Ya, paling tidak setiap akhir tahun pergantian tahun Masehi ini sering terjadi dan orang tidak sadar dia melakukan itu. Sudah. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa arbar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Suci apa Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Adi bin Hatim baru masuk Islam. Dia adalah ahli kitab. Dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum. Kaifa yakunu dzalika? Kaifa yuqalu dzalika?" Ya Rasulullah, kami tidak melihat ahli kitab tadi menyembah alim-alim mereka, ruku sujud menyembah alim-alim dan rahib-rahib mereka. Kok bisa dikatakan demikian? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menegaskan dengan sangat lantang, "Bal ya'budunnahum." Udah pakai bal, pakai nun taukid. Sungguh mereka menyembahnya. Oh, bagaimana menyembah alim dan menyembah pendeta ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? "Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharramuna ma ahlallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum." Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya. Begitulah cara umat menyembah mereka. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi kan? Nah, itu syirik karena menjadikan alim ulama sebagai Tuhan selain Allah. Baik, jujur saja ya para muslimin sekalian. Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin halal apa haram? Haram. Ada ulama yang menghalalkannya? Ada umat yang mengikuti ulama tadi? Maka begitulah umat menyembah ulama tadi. Hati-hati. Ya, pestanya belum dimulai tapi satu persatu sudah jatuh syirik. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kembali ke laptop. Ini bukan empat mata ya. Kembali ke slide. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah semua hijab dibuka, maka saat itulah dia melihat surganya atau nerakanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para bolos sudah pada hafal semua ya tentang cerita Sauban ya. Ustaz Adi Hidayat sudah cerita kan? Sahabat Rasulullah yang bernama Sauban. Pernah? Yang meninggal, namun sebelum meninggal berkata tiga kalimat yang diucapkan. Setelah itu baru meninggal. Ya, diperlihatkan bagaimana surganya. Karena apa? Satu, dia istiqomah sholat berjamaah ke masjid walaupun rumahnya jauh gitu. 4 jam perjalanan dari rumah ke masjid nggak ketinggalan sholat. Ya, kita berapa jam dari rumah ke masjid, Mas? Jadi yang paling jauh rumahnya dari masjid itu yang surganya paling indah. Ustaz mebet ngomong gitu kunaon abi gigireun masjid Ustaz. Gampang Pak, kumaha Bapak kulilingan heula komplek. Tos sep komplek kulilingan nembe ka masjid. Bapak pangjauhna. Atuh masbuk Ustaznya di etang atuh waktosna. Ya, yang kedua, dia menolong orang yang kedinginan. Ketika itu tidak bisa ke masjid karena kedinginan, lalu dibawa dipapah. Dia tutupkan mantelnya dan selamat, dia bisa sholat subuh berjamaah sama Rasulullah. Nah, Allah perlihatkan, nah surgamu yang ini, aku ridho dengan perbuatanmu, nah ini surgamu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia pulang ke rumahnya, ketika akan menikmati roti buatan istrinya dan susu kambing yang disediakan, datang seorang fakir kan, meminta, subhanallah, sini Pak, dibagi dua tuh. Allah perlihatkan, kamu telah menyelamatkan hambaku dari kelaparan ya, sehingga dia bisa makan minum dan hidupnya bisa berlanjut sampai dia sampai ke tempat tujuannya. Aku ridho dengan perbuatanmu, ini surgamu.
Allahu Akbar. Dia menyesal karena tidak maksimal berbuat baik. Kenapa tidak semua aku berikan? Kenapa bukan yang baru yang aku berikan? Kenapa tidak lebih jauh rumahku dari masjid? Kebayang 4 jam tidak ketinggalan sholat berjamaah. Sekali-kalinya ketinggalan adalah penyebabnya kematian. Hanya kematian yang membuat dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Hari urang, bro tadi subuh teka tinggali panas tiris, padahal sauban itu cuma kematian yang membuat beliau tidak pergi ke masjid berjamaah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika orang beriman dicabut nyawanya, ya, itu dilaksanakan, kata Rasulullah, laksana sehelai rambut yang dicabut dari tumpukan tepung. Namun sebelum nyawanya dicabut, malaikat maut Israel itu membawa kain kafan dari surga tempat dia kembali, yang bernama Hanut, sehingga terasa Hanut, ya, bagi orang beriman namanya Hanut, pakai to. Ini bisa dibaca di dalam kitab karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kemudian dicabutlah perlahan-lahan nyawanya. Kenapa bisa halus seperti itu? Karena dia ikhlas menghadapi kematian. Makin ikhlas seseorang menghadapi kematian, makin ikhlas seseorang bertemu dengan Allah, makin ringan dan makin mudah kematiannya. Tidak percaya? Silakan buktikan. Ya, biar ada buktinya kan? Biar ini bukan hoax. Ya bukan ada buktikan kumaha, geus kabuktian kumaha mejakeunana. WA, kirim WA saya. Pegang HP-nya. Ya. Makin berat seseorang menghadapi kematian, makin tidak ikhlas bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Ya. Pernah lihat kan orang pemain bola di Liga Serie A Italia, antara Udinese dan AC Milan. AC Milan apa Inter Milan? Itu dari Udinese kalau tidak salah dicabut nyawanya, jungkir balik ke belakang kan. Kala tuh Israel orang can nyieun gol itu kala rek gol kan, luar biasa. Udah pernah lihat kan? Udah, mau lihat lagi? Oke, kita lihat lagi ya. Subhanallah. Mohon maaf agak lama nih. Ya, dia ngejar bola, Israel ngejar dia, paudag-udag. Ucingan di lapangan. Ada yang meninggal ketika diteler ya para bola. Ya, pemain bola ya dicabutnya ketika main bola, cabut nyawanya. Kebayang ya betapa sakitnya, dia jungkir balik, berarti saking susahnya. Semua sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian itu. Ya, Nabi Idris ketika dicabut nyawanya itu dirasakan seperti dikuliti. Ya kan, ceritanya ada malaikat yang cinta sama Nabi Idris, minta izin sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bersahabat dengan Idris karena kesolehan dan ketakwaannya. Ternyata yang bilang begitu malaikat Israel. Allah mengizinkan malaikat Israel untuk bersahabat dengan dengan Nabi Idris, tapi Allah batasi 3 hari ya. Ya, baik ya Allah. Turun ke dunia menyerupai seseorang yang laki-laki yang tampan. Ketika itu Nabi Idris sedang di taman, sedang memetik hasil panennya. Dia datang, waalaikumsalam. Terus selesai dijamu dulu, dikasih buah-buahan, dikasih minum.
Itu makanan dan minuman gak disentuh-sentuh sama orang tadi, sama malaikat Israel. Tidur. Selesai tidur, besok paginya dilihat ranjangnya masih utuh. Wah, ini malaikat, ini mah bukan manusia, kata Nabi Idris. Disuguhi lagi makanan yang panas, tidak disentuh juga. Makin yakin aku, kamu malaikat ya, sebetulnya kamu bukan manusia. Kok Anda tahu? Ya, kamu tidak menyentuh makanan saya dari kemarin, dan aku masih melihat ranjangku rapi, kamu tidak menidurinya. Maka jujurlah orang tadi, ya aku Israel. Ah, kebenaran mana Israel ya? Benar Israel? Kumaha damang? Karena aku Israel, tolong cabut nyawa saya. Loh, maksudnya aku ingin tahu bagaimana rasanya kematian. Subhanallah, Nabi Idris tuh. Kalau kita gimana? Ada Israel datang bertamu, punten ya Abi beri angkat. Maka ini Israel datang diminta agar nyawanya dicabut. Tolong cabut nyawa saya. Loh, aku datang ke sini atas izin Allah karena aku ingin bersahabat dengan Anda. Aku dapat izin 3 hari. Ya. Enter permitnya 3 hari, ini pisah saya 3 hari di sini. Anda malah minta kematian. Gak tahu, mintakan pada Allah. Benar ini Nabi Allah? Iya, aku sungguh-sungguh. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kematian. Ya ke Anda, Nabi Idris, abang Nabi. Nih. Pergi dia kepada Allah, menyampaikan apa permintaan Nabi Idris, dikabulkan. Ya. Gimana udah siap Nabi? Ya mati. Gimana ini? Dicabut nyawanya tuh. Perlahan, subhanallah. Bagaimana keringat Nabi Idris itu mengucur deras. Ya, bagaimana seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut bergetar begini. Ya. Malaikat maut ini sambil menggenggam arwahnya, ruhnya Nabi Idris, dia menangis. Ya Allah, aku datang ke sini ingin berteman dengan orang yang saleh, malah dia mati atas izin dengan takdirmu ya Allah. Maka dibawa tuh ruhnya, ya Allah, ini ruh Idris alaihissalam, Nabi engkau dan Rasul Anda yang kau utus. Ya. Terus kenapa wajah kamu murung? Aku kan mendapatkan izin dari engkau untuk bersahabat dengannya. Dan kenapa engkau mengizinkan ketika dia meminta kematian? Aku ingin bersahabat dengan dia. Kalau begitu, kembalikan lagi ruhnya kepada dia. Dibalikin lagi tuh ruhnya. Ya. Begitu dikembalikan lagi ruh Nabi Idris bangun lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Loh, kok aku hidup lagi? Ya kan aku belum tuntas, baru juga bertemu. Kan 3 hari jatah saya dengan kamu. Tapi aku dapat izin dari Allah untuk membawamu ke surga. Mau? Yuk jalan-jalan tuh ke surga. Ya, diperlihatkan bagaimana indahnya surga. Wah, luar biasa Nabi Idris. Tidak bisa berkedip. Selama dalam surga tadi Nabi Idris terbelalak matanya dan tidak pernah malas mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan di surga, dia mengatakan hada ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Inilah yang Allah janjikan dan dijanjikan Rasulnya, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Begitu pula Rasulnya. Dan bagi orang beriman akan bertambah iman dan berserah diri kepada Allah. Idris sudah selesai waktu kita. Yuk kita turun kembali ke dunia. Pinter tuh Nabi Idris. Itu sendalnya ditinggal di sana. Sebelah. Turun ke bumi. Udah ngobrol-ngobrol gini. Di mana ya sendal saya? Pinternya Nabi Idris tuh. Nggak ada ya. Kemana ya? Nyari apa wahai Nabi Allah? Sendal saya nggak ada sebelah. Yang benar. Iya nggak ada. Di mana sendalnya? Lupa kali tadi. Ah iya, tadi lupa ketinggalan di surga. Gimana? Anda bercanda? Tidak, demi Allah. Aku ingat, aku tertinggal di surga, itu sendalku. Jadi, tolong dong ambilin. Masa nggak saya sebelah? Kan nggak boleh pakai sendal sebelah. Balik lagi itu Nabi Idris ke surga bersama malaikat. Setelah diambil surganya, begitu mau keluar, Nabi Idris menolak untuk keluar. Itu surga yang di langit yang kelima kalau tidak salah. Ayo kita keluar, nggak mau. Aku betah di sini. Ini lebih baik bagiku daripada di dunia. Tapi Anda tidak boleh di sini kecuali Anda sudah mati. Kan aku sudah mati tadi. Oh iya, akhirnya pergi malaikat Israel kepada Allah dan Allah mengizinkan Nabi Idris tinggal di surga itu. Karena sudah mati.
Nanti kalau ada malaikat Israel, bilang kayak Nabi Idris, cabut dong nyawa saya. Berani. Baik, ya Alhamdulillah. Nah, halus orang yang beriman dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, diletakkan di kedua di pangkuan malaikat Israel tadi. Lalu dia dengan kendi, malaikat Israel tadi mengambil dua kendi dari surga. Kendi pertama berisi air yang menjadi air dari surga yang menjadi tempat kembalinya di danau yang ada di surganya, dimandikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Setelah begitu baru diambil kendi yang kedua, disiram dengan wewangian. Itu adalah wewangian surga yang diambil dari surga tempat kembali. Selesai begitu lalu dibalut, dibungkus sebagaimana kita membungkus jenazah, mengkafani jenazah. Selesai dibawa dipangku ke menghadap kepada Allah. Setiap sampai ke pintu langit dia berkata, Assalamualaikum iftahil bab. Assalamualaikum, buka pintu ini. Malaikat penjaga pintu langit berkata, Man hadza? Siapa ini? Ana Israel, saya Israel. Buka pintu langit ini. Ketika dibuka, Masya Allah, Subhanallah, ma'at ya bahadar ruh. Betapa harum ruh ini. Ruh siapa ini Israel? Ini ruhnya URB dari Bandung. Amin. Oh, betapa harum ruhnya. Tunggu malaikat, aku ingin berlama-lama dengannya. Jangan kau segera pergi. Aku ingin berlama-lama dengan harumnya ruh orang ini. Setiap pintu langit begitu yang terjadi. Ketika sampai menghadap kepada Allah, jasadnya sudah dikuburkan. Pergi orang yang menguburkannya, maka Allah berfirman, malaikat berkata, Ya Rabb, hadza ruh fulan ibnu fulan. Disebutkan sebaik-baik nama ketika di dunia. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Apa kata Allah? Arjihu ila qabri. Kembalikan dia ke kuburnya. Ya. Lapangkan kuburnya seluas mata memandangnya. Dan berikan kepadanya hidangan yang akan menjadi hidangan dia di surganya nanti. Subhanallah. Nah, para ulama berikhtilaf. Apakah hanya ruhnya saja atau dikembalikan kepada jasadnya? Saya memegang pendapat bahwa dia dikembalikan pada jasadnya. Karena saya telah membuktikan setiap kali saya menggali kuburan, dulu sering untuk menghilangkan rasa takut akan kematian. Ya, saya pernah terkena di bawah stres tuh, depresi stadium 3, lebih mendekati ke stres itu setelah itu gila. Ya, saya pernah mengalami itu dulu ketika sakit luar biasa. Lama, berbulan-bulan, akhirnya saya mengalami depresi stadium 3. Nah, setelah sembuh, saya mencoba untuk menghilangkan rasa takut yang saya bayangkan, takut mati. Akhirnya setiap ada yang meninggal, saya ikut menguburkan, bahkan menggali kuburannya. Ketika menggali kuburan itu tulang macam-macam. Ada yang tulangnya hancur dari dari tulang tengkorak sampai tulang kaki. Ada yang utuh, bersih tulang itu. Cuma ada satupun dari mereka yang ngajak salam sama saya. Ya, ada yang tulang tengkoraknya hancur seperti itu. Ada yang dalam keadaan ruku, ada yang dalam keadaan sujud. Itu menunjukkan ruh dikembalikan ke jasad. Orang yang beriman ketika dikembalikan ruh ke dalam jasadnya, dia bangun dan berbaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da Rasulullah. Di mana ini? Kok kamar saya jadi indah begini? Ya. Kaget dia, maka datanglah Munkar dan Nakir. Salamun liman tabi'al huda. Keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Man antuma, siapa kalian berdua? Saya Munkar dan ini Nakir. Sebelah sini ada berdua lagi. Saya Upin, yang ini Ipin. Saya Upin, yang ini Ipin. Enggak kata para Allah, maaf. Ya. Lalu berkata malaikat Munkar, Ajib su'alana ya fulan. Jawab pertanyaan kami hai fulan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah taban. La ilaha illa huwa. Wahdahu la syarikalah. Tuhanku Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku beriman kepadanya. Ya. Sodakta ya fulan, kata malaikat Nakir. Benarlah kau hai fulan. Satu. Yang kedua ditanya apa agamanya? Apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam. Wala yaqbalullahu dinan illa al-Islam. Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Itulah agamaku. Sadaqta ya fulan, benar engkau hai fulan. Yang ketiga, wa ma kita buka ya fulan, apa kitab sucimu? Kitab Al-Quran.
li'annahu wahyillah, ya, alladhi anzala ila nabillah wa rasulillah Muhammad SAW. Sodakta ya fulan. Tutup kitab pertanyaan tadi, wa man hada, dan siapa orang ini? Huwa Muhammadun Nabiullah wa Rasulullah SAW wa ana mu'minun bih. Itu Nabi Allah Muhammad SAW dan Rasulullah. Aku beriman padanya. Tuban laka fi sari ayyamika fi hadal barjah hatta tub'asu yaumal. Maka orang tadi mencium bau harum luar biasa. Ternyata bau harum itu datang dari seseorang yang cantik jelita. Kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Maka yang datang cantik jelita. Ma ajmala anti. Betapa cantiknya engkau. Man anti, siapa engkau? Aku amal perbuatan Anda di dunia. Akulah kebaikan Anda di dunia. Dan aku menjadi teman Anda di alam barzah ini. Silakan, aku mengikuti apa yang Anda inginkan. Kita jalan-jalan ke sana yuk. Yuk, ayo, asik. Nah, kayak gitu. Itulah yang dirasakan oleh seseorang ketika di dalam kubur. Itu yang dinamakan ni'matul qabri. Jadi fitnah kubur itu ada dua. Yang pertama, ni'matul qabri, pakai ain, yaitu kelezatan kubur yang akan dirasakan oleh orang yang beriman sampai dia dibangkitkan di yaumul ba'ats, hari yang kedua. Ya. Yang kedua, nikmatul qabri. Ini juga fitnah kubur, yaitu siksaan dan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang kufur lagi banyak dosa hingga dibangkitkan di yaumul mahsyar, nanti di padang mahsyar, di yaumul ba'ats. Nah, orang yang kafir, ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam kitab tadi saya sebutkan Ar-Ruh, atau di dalam buku manajemen kematian, ya, Ustadz Khazin Abu Fakih LC, itu bagus para sekalian untuk memanage kematian kita. Itu ada petunjuk buku pegangan bagi mereka yang ingin mati mulia, ya, bagus bukunya, luar biasa. Nah, adapun orang yang beriman, orang yang kufur kepada Allah, dia dicabut nyawanya susah karena betapa besar cintanya pada dunia dan betapa ingkar dan tidak maunya dia bertemu dengan Allah. Man yakrahu liqa Allah fayakrahullahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hati-hati wafilah. Ya. Kalau kita cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengan kita. Dan kalau kita benci untuk bertemu dengan Allah, maka jangan harap Allah akan cinta bertemu dengan kita. Benci, Allah pun akan bertemu dengan kita. Kenapa? Karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Jika Allah dibayangkan baik, maha pengampun, maha pemurah, itu yang akan dia dapati. Jika dia membayangkan Allah kejam, Allah tidak adil, maka itu yang akan dia dapati. Karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Karena itulah yang namanya iman, keyakinan. Kalau kita yakin Allah maha pengampun, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, idza laqaitani biqurabid dunya khati'atan ataituka biqurabiha maghfiratan ma la tusyriku bihi syai'an. Hai anak cucu Adam, jika kamu mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan datang menyambut ruhmu dengan membawa ampunan seluas itu pula, dengan satu syarat, kalian tidak syirik kepadaku sedikit pun. Maka jangan putus asa, kalaupun banyak dosa yang telah kita lakukan, maka hijrahlah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk hijrah. Ya. Itu para sekalian. Nah, kemudian kalau sudah hijrah, istiqomah agar Allah menyambut kita dengan ampunan seluas dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saking susahnya seperti tadi ya, saking susahnya dicabut nyawanya, maka dia jungkir balik begitu, ditarik, digusur sama malaikat maut. Maka semua sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian. Malaikat itu membawa kain kafan yang diambil dari api neraka. Api neraka dianyam tuh. Ada malaikat Zabaniyah, malaikat yang bertugas menyiksa seseorang di neraka. Dialah yang menganyam kain kafan orang-orang yang kufur ahli neraka, sehingga tampilannya seperti kasar seperti karung goni ya. Dihamparkan, dicabut, tidak dimandikan, langsung digembol, dibuntal, apa dibuntal bahasa Inggrisnya, dibungkus, lalu digembol, terbang tuh malaikat itu melalui langit demi langit. Setiap pintu langit diketuknya, malaikat penjaga pintu langit berkata, "Man hada? Ana Jibril, ana Israil. Iftah hadzal bab." Aku Israil, buka pintu ini. Ketika dibuka, bau busuk menyeruak di semua pintu surga tadi. Maka malaikat itu berkata, "Ma'akbah hadzal ruh." Oh, betapa busuknya ruh ini. Ruh siapa? Oh, ini ruhnya Ariel Sharon.
Ya, tahu Ariel Sharon kan? Oh, ini ruhnya Mustafa Kemal. Kematian yang sangat mengerikan bagi Mustafa Kemal, seseorang yang dikira pahlawan padahal dia adalah orang yang mengakibatkan hancurnya Islam dan menderitanya umat Islam dari runtuhnya Turki sampai hari ini. Ini gambaran Mustafa Kemal menjelang kematiannya. Maaf, bukan yang ini. Abdullah Azza memaparkan kisah sakaratul maut dari Mustafa Kemal yang sungguh-sungguh mengerikan. Abdullah Azza menulis, Mustafa Kemal terserang penyakit dalam yang disebabkan alkohol yang terkandung di dalam khamar. Cairan busuk berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah. Darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin karena gemar bermaksiat. Untuk mengeluarkan cairan busuk yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya bengkak, membusung, dan kedua kakinya juga bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seperti tulang. Selama sakit, Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai teras istana yang... Ya, ini juga sama, Ariel Sharon, kematiannya mengerikan. Seluruh organ tubuhnya sudah mati, tidak berfungsi, tapi jantungnya masih berfungsi, masih berdetak, penumpang Allah. Masih kita lihat Mustafa Kemal, penumpang Allah sekalian. Nah, ini Mustafa Kemal. Ya, ini saya kecilkan dulu volumenya karena ini musik ya. Dialah yang merubah khilafah menjadi republik. Dia yang merubah syariat Islam. Inilah orang yang nasib orang yang anti perda syariah. Iya, dia kan tidak menolak syariat Islam. Ya, ketika dikuburkan, selesai dikuburkan, orang-orang yang menguburkannya pergi. Apa yang terjadi? Besoknya ada orang mau ziarah, dia menyaksikan bahwa jasadnya ada lagi di atas kubur. Peti matinya muncul lagi di atas permukaan bumi. Loh, kok bisa? Belah tuh kuburnya, lalu jasadnya ke atas lagi. Nah, ini perhatikan. Tidak dipendam di dalam bumi. Kenapa? Karena bumi tidak menerima jasadnya. Sewaktu Mustafa Kemal Atatürk meninggal, tidak seorang pun memandikannya, mengkafani dan menyelatkan mayatnya. Tidak ada seorang pun. Dan tidak ada satu malaikat pun tentunya. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam sehingga adik perempuan beliau datang meminta ulama Turki memandikan, mengkafaninya dan menyembayakannya, menyolatkannya. Tidak hanya itu, Allah tunjukkan lagi balasan azab ketika mayatnya dibawa ke kuburan. Saat mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya. Setelah dipendamkan, muncul lagi, dipendam, muncul lagi, hingga akhirnya dicor, kemudian dipasang rantai, baru dia bisa tenggelam. Tapi besoknya muncul lagi. Di saat kematiannya, Allah telah mendatangkan beberapa penyakit kepadanya, sehingga merasakan siksaan yang demikian dahsyat. Di antaranya, ini adalah orang Indonesia yang membuat film ini. Dia berdiri di atas, duduk di atas museum, di depan museum Kemal. Didatangkan penyakit kulit sampai ke kaki, di mana ia merasa gatal-gatal seluruh tubuhnya. Sakit jantung, penyakit darah tinggi. Panas sepanjang waktu, tidak pernah merasa dingin sehingga terpaksa diarahkan ke pemadam kebakaran untuk menyiram rumahnya 24 jam. Ya. Panas, terus berteriak begitu. Saking kan, dia tidak diterima oleh tanah, maka disimpan di atas tanah itu dan dicor supaya bau busuknya tidak menyeruak keluar. Itu dicor itu. Ya. Dan jika ingin diambil lagi jasadnya, diperintah itu nggak ada yang mengizinkan karena saking bau busuknya.
Itu di atas ini. Nah di sini jasadnya, tidak di bawah tanah, tidak. Dan supaya tidak jatuh, ini dicor, dikemarmer ratusan ton ini, sehingga tidak lepas ini ya. Ya, subhanallah. Sesaat setelah Kemal Atatürk menggantung 30 ulama dan mengawasi gerakan perlawanan dari kubu muslim, ia katakan, ketahuilah saya dapat membuat negara Turki menjadi negara demokrasi bila saya dapat hidup 15 tahun lagi. Kata-kata dia Allah kabulkan. Dia memimpin Turki selama 15 tahun dan dia berhasil menjadikan Turki sekuler, berubah dari khilafah menjadi jumhuriyah, republik. Dia ganti semua syariat Islam, azan, hijab, semuanya dicabut. Tetapi jika saya mati sekarang, itu akan memerlukan waktu 3 generasi. Allah sungkun dia berkuasa selama 15 tahun. Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletakkan potongan-potongan es di dalam selimutnya untuk mendinginkan tubuhnya, karena selalu berteriak panas, panas begitu sakitnya. Maksudnya Allah, berbagai upaya itu tidak dapat membuat rasa panasnya hilang. Kemudian apa yang terjadi? Karena tidak tahan dengan panas yang ditanggungnya, ia menjerit sehingga seluruh istana mendengar jeritan sakit yang dia rasakan, jeritan panas yang dia luar biasa rasakan. Karena tidak tahan mendengar jeritan, mereka yang bertanggung jawab telah mengirimnya ke tengah lautan dan ditempatkan dalam perahu dengan harapan ia akan merasa sejuk ketika berada di tengah lautan. Tapi itu tidak berfungsi, tetap dia merasa panas luar biasa. Panasnya tak juga hilang. Maka pada tanggal 26 September 1938 ia pingsan selama 48 jam karena terlalu panas dan sadar setelah itu, tetapi hilang ingatan. Ya, kemudian apa yang terjadi lagi? Karena putus asa, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun sampai tahun 1953. Dan pula sekilas itu gambaran bagaimana kematian Mustafa Kemal. Sudah jelas mengerikan seperti itu, tapi masih banyak orang yang mengikuti jejaknya, berminat untuk menjadi Mustafa Kemal kedua dan berikutnya. Banyak ya mereka yang berminat seperti Mustafa Kemal? Banyak, di mana perempuan? Nah, ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala arwahnya, apa kata Allah? Arji'u ila qabri, kembalikan dia ke kuburnya. Himpitkan tak kuburannya sehingga hancur tulang belulangnya, dan hamparkan baginya permadani dari neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Dilemparkan tuh sama malaikat maut itu arwahnya, ruhnya begitu kena ke jasadnya, bangun jasadnya. Orang yang kafir bangun dari jasad, dari kuburnya ya setelah kematiannya, itu seperti seseorang yang bangun karena mimpi buruk. Gak kebayang bagaimana nightmare, mimpi buruk ya. Bangun, wah, di mana aku? Kok panas begini? Dia merasakan panas di seluruh tubuhnya. Pas dia sadar bahwa ternyata tempat yang dia rasakan itu panas. Ya. Sebelum dihimpit tubuhnya, malaikat Munkar Nakir datang menghampiri dia. Ajib su'alana ya fulan. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Apa kata-katanya? Ini setiap orang yang tidak beriman kepada Allah kata-katanya sama. La adri man rabbi, la tas'alni an rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku, jangan kau tanya siapa Tuhanku. Dipukul dengan gada besi oleh malaikat Zabaniyah. Remuk tubuhnya, menjerit dia dengan jeritan yang keras, terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jika ada ayam tiba-tiba ya, hanya jin dan manusia yang tidak akan mendengar siksa kubur. Namun Allah perlihatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabat, ini Allah berkehendak memberitahukan bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Tiba-tiba di depan terjadi gempa, ya, Rasulullah dan para sahabat merasakannya. Lalu belah itu tanah di depan Rasulullah, lalu muncullah satu sosok tubuh, di mana lebam wajahnya, kulitnya lebam seperti yang baru yang terbakar, ya, seperti yang dipanggang. Rambutnya yang hitam berubah menjadi uban, ya, matanya melolong, lidahnya menjulur, dari hidung, telinga, mulut keluar darah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, berhenti di atas
Para sahabat ketakutan, berlindung di balik Rasulullah. Para buta cicing tukangan Rasulullah. Urang heula, cek urang sieun gitu. Berebut mereka di belakang Rasulullah. Lalu orang tadi berkata kepada Rasul dan para sahabat, "Ya Abdullah, ingdah ya Abdullah, ingdah. Hei hamba Allah, sirami aku, kuntu atishan, aku haus, sirami aku." Malaikat berkata, "Ya Abdullah, la tangdah. Hei Abdullah, jangan kau siram dia. Utruku, biarkan dia." Tiba-tiba ada gada memukulnya, dia menjerit, tenggelam hingga jeritannya hilang. Lalu tanah itu pun tertutup lagi. Nah, para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah, ma asyadu adabuh." Siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksanya. Apa kata Rasulullah? "Huwa Abu Jahal yu'adzabu ila yaumil qiyamah." Itu Abu Jahal, Allah siksa sampai hari kiamat. Tuh, sudah jelas gambaran siksaan Abu Jahal seperti itu. Tapi masih banyak orang yang berminat mengikuti jejaknya. Betul? Ada kan yang mengikuti jejak Abu Jahal sekarang? Siapa? Abu Jamban. Ya. Kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab menolak dakwah Rasulullah? Karena mereka tidak mau Mekah bersyariah, berambal. Baik. Setelah dibangunkan lagi, ditanya lagi, "Apa kitabmu?" Dia berkata, "La adri ma kitabi, aku tidak tahu apa kitab suciku, jangan kau tanya aku tentang apa yang aku tidak tahu." Dipukul lagi, menjerit lagi, udah jangan kau pukul aku. Sakit. Ya. Hentikan semua pertanyaanmu. Ya. Terakhir malaikat bertanya, "Siapa orang ini?" Dia berkata, "Qala alladziina amanu." Orang-orang beriman berkata, dia itu Muhammad, Nabi Allah dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Kalau begitu rasakan, nanti dipukul lagi dia, remuk dan menjerit-jerit, pergilah malaikat Munkar dan Nakir. Kecelakaan bagimu hai fulan, sampai kamu nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats. Setelah malaikat Munkar Nakir pergi, maka datanglah seseorang yang buruk rupa. Dia mencium bau busuk yang tidak kuat. Bau busuk apa ini? Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupanya. "Siapa engkau, betapa busuk dan buruk rupamu?" "Aku amal perbuatanmu di dunia, dan aku akan menjadi temanmu di alam barzah ini." Ucing-ucingan, amal buruknya mengejar-ngejar dia, dan dia pun berlari menyelamatkan diri. Begitu dan begitu yang dialami sampai nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats. Terbayang tidak para sekalian? Ini dalam satu riwayat yang sangat panjang, dalam cerita bagaimana manusia dikuburnya. Itu ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bab siksa, bab fitnah. Baik, Ibu rahmatullah. Ini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke tempat sholat beliau. Rasulullah menyaksikan para sahabat tertawa, bersenda gurau, ketawa ketiwi. Maka Rasulullah berkata pada mereka, ya, "Lau aksartum zikra hadimil ladat, ma fa'altum ma ra'aitu." Andaikan kalian banyak mengingat memutus kenikmatan hidup, tentu kalian tidak akan melakukan apa yang aku lihat. Ya. Aksiru dzikra hadimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, yaitu pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya, karena sesungguhnya kubur berkata setiap saat setiap hari kepada mereka yang mati, "Aku adalah rumah keterasingan, kesendirian, aku adalah tanah liat, dan aku adalah cacing." Apabila seorang hamba beriman dikuburkan, maka kubur berkata kepadanya, "Selamat datang, engkau adalah makhluk yang paling aku cintai, yang pernah melintas di punggungku. Sekarang aku dapat berbuat apa saja kepadamu, maka engkau akan mengetahui apa yang aku perbuat padamu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lantas kuburnya diluaskan sejauh matanya memandang, dan dibukakan pintu surga untuknya, sampai dibukakan pintu surga untuknya. Tapi dia belum memasukinya sebelum dia memasuki yaumul akhir atau yaumul khulud, hari yang ketujuh. Ini kita belum bahas satu persatu ya, para bola hari-harinya. Ini sudah jam 9 ini, kurang 5 menit. Bagaimana? Lanjut? Panitia? Baik, Ahmad, mau dilanjut? Lanjut. Benar ya? Baik. Apabila hamba yang jahat atau yang kafir dikuburkan, maka kubur berkata kepadanya, "Tidak ada selamat datang bagimu. Laisa tarhiban lak." Ya, tidak ada ucapan selamat datang untukmu.
Ya, engkau adalah makhluk yang paling aku benci yang pernah melintas di punggungku. Maka engkau akan mengetahui apa yang aku perbuat kepadamu. Sekarang engkau dikuasakan padaku, engkau akan menyaksikan apa yang aku perbuat untukmu. Rasulullah kemudian berkata, lantas kubur pun menghimpitnya hingga hancur tulang belulangnya berserakan. Kemudian perawi berkata, Rasulullah SAW kemudian menyilang-nyilangkan jarinya seperti ini. Ya, jadi dihimpit kayak gini. Dihancurkan. Berkata begitu Rasulullah sambil mengisyaratkan demikian. Allah menguasakan padanya 70 ular besar. Andai salah satu ular itu meniup bumi, tentu bumi tidak akan dapat menumbuhkan apapun selamanya. Kemudian ular-ular itu pun menggigitnya dan mengoyak-ngoyaknya hingga datang hari penghisaban, yaumul ba'as dan yaumul hisab. Perawi berkata kemudian beliau menyambung sabdanya, kubur itu sebagian dari kebun surga dan jurangnya neraka. Ya benar, ini ada kisah nyata seseorang yang bersahabat di Iran, yang satu ahli sunnah, yang satu syiah. Karena di Iran ini negeri di mana orang Syiah berada. Namun yang satu temannya ini adalah Sunni, tapi dia bersahabat dengan baik. Saya membaca dalam buku detik-detik terakhir kematian Rasulullah. Ada diceritakan salah satunya kisah ini. Apa itu? Suatu saat ketika si ahlu sunnah ini sedang mengendari mobilnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan deringan handphonenya. Lalu handphonenya itu diangkat, teleponnya diangkat, ternyata berita kematian temannya yang orang Syiah ini. Ini mohon maaf, ini keluar nggak apa-apa? Ya. Kalau ini ke dalam ya. Ini nggak apa-apa pakai mic? Nggak apa-apa ya? Panitia? Ya. Kemudian apa yang terjadi, Wafilah? Maka dia buru-buru ke rumah sakit dan betul, ternyata sahabatnya orang Syiah ini sudah mati. Maka dia begitu berduka, ya, rencana dia pergi ke sebuah tempat karena dia bekerja di proyek, dia batalkan, lalu dia ikut memakamkan jenazah. Selesai memakamkan, maka dia pun pergi ke rumahnya, tidak jadi masuk kantor saat itu. Ya, ketika dia biasa kalau sudah pulang ke rumah, dia melucuti jam tangannya, sabuknya, buka baju, dan dompetnya disimpan. Ketika pegang dompetnya, celananya, loh kok dompetnya nggak ada? Oh, barangkali di mobil. Pergi dia ke mobilnya, di mobil pun tidak ada. Sementara ada surat-surat penting di dompetnya. Dia tidak menemukan dompetnya. Keliling rumahnya, mungkin jatuh ketika turun, tidak ditemukan. Sambil dia duduk, di mana dompet saya? Dia ingat ketika menguburkan temannya tadi yang orang Syiah tadi. Dia jingkrak-jingkrakan untuk loncat-loncat untuk menahan atau memadatkan tanah kan? Bener ini kayaknya, yakin dompetnya jatuh terkubur. Karena penting ada itu dompet kan, ada surat-suratnya, ada SIM dan sebagainya. Maka dia kembali ke sana, diam-diam seorang diri di tengah malam itu dia menggali kuburnya, kubur temannya, dengan maksud ingin menemukan dompetnya, barangkali jatuh di sana. Betul tuh dompetnya ketemu. Begitu dompetnya mau diambil, dompetnya terperosok. Dia pun terperosok dan dia pun bisa menyelamatkan diri. Ketika terperosok maka muncul api itu. Dan dia mendengar bagaimana temannya menjerit-jerit kesakitan di sana. Ya bila itu yang terjadi. Ini kisah nyata. Saya pernah bercerita di sini.
Andri, kita berlanjut aja kajiannya ya. Minggu berikutnya ya. 10 menit. Baik, Imamillah, kita belum membahas yang akan dilalui setelah kita mati kan. Ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya kita kaji lagi, kita perdalam lagi. Sampai nanti kita bahas apa surga dan seperti apa neraka. Ya. Saya akan dulu cerita ini, perempuan. Ini ada tokoh Syiah yang dia sudah mati lalu dikuburkan, dan ketika orang-orang menguburkannya tidak kuat dengan bau busuk yang keluar dari kuburnya. Nah, seperti ini. Bayangkan, ini pertanda kesesatan mereka. Ya, ini agak lelet. Nah, ini disebutkan ba'da dufina Rafidi al-Kalbi, ya. Setelah dikuburkan seorang Rafidah. Rafidah itu istilah lain dari Syiah yang takfiri Iran, Syiah yang membantai umat Islam di Suriah, itu disebutnya Rafidah. Rafidah itu menolak Islam versi kita, menolak Quran kita, menolak hadis kita, menolak para sahabat, menolak apapun yang datang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Masih disebut Rafidah. Al-Kalbi, arti kalbi itu anjing. Ja'far ad-Darazi, kharajat minhu raihatun, keluar dari kuburnya satu angin yang bau busuk, la tangtahi, ya, tahu lam yatahammalha, yang keluar menyeru, yang tidak sanggup dicium, man qaumu bidafni, bagi mereka yang menguburkannya. Lihat, hidung mereka ditutup semua karena bau busuk keluar dari kubur tempat jasadnya dimakamkan. Dan orang Syiah dimakamkannya itu ada yang kelihatannya begini, ya, masuknya itu begini, begitu 1 meter ke bawah lalu diberdirikan, karena liang lahatnya itu panjang dan dia berdiri di liang lahatnya. Ya, 1 meter ke bawah baru masuk ke liang lahatnya diberdirikan. Karena orang Syiah matinya berdiri. Jadi maut nangtung alang layung. Kekian tengah gantung. Terlihat bau busuk tidak tahan mereka, maka menutup hidungnya. Ini pertanda, ya, kalau Ja'far ad-Darazi ini tidak diterima ban busuk. Ini baru dimakamkan sudah tercium busuknya seperti itu. Nah, tadi cerita tekepun sudah harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Maka istiqomah dengan keyakinan kita sekarang. Dan yakinlah kalau Syiah itu bukan Islam. Allah perlihatkan fakta-faktanya. Baik, banyak fakta-fakta buruk terkait dengan Syiah. Khusus nanti kita bahas tentang Syiah. Saya butuh 2 jam membahas tentang Syiah. Ya. Baik, Alhamdulillah, sudah jam 9 lebih 5 menit. Ada yang mau disampaikan? Dari Ahwat 1 pertanyaan, dari Ikhwan 1 pertanyaan, atau gimana Kang Andri? Saya kembalikan waktu kepada Kang Andri. Boleh, silakan teman-teman bagi ya. Paling 2 pertanyaan dulu aja dari Ikhwan sama Ahwat 1. Ikhwan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi yang di awal, Ustadz, yang saya mau tanyakan, kalau tadi sudah diriwayatkan sama Allah gitu takdir kita atau qada kita, lalu apa hukumnya mendoakan orang yang sedang sakit atau sudah istilahnya sedang koma atau sedang sakaratul maut gitu. Itu aja, Ustadz. Hukumnya mendoakan gitu. Kebanyakan kan karena orang mendoakan itu agar sembuh gitu, agar sehat lagi gitu. Hukumnya apa, Brat? Baik. Atau ditampung? Tampung ya? Tampung. Ahmad ada yang mau tanya? Baik, dari Ahmad kita tampung dulu, Kang ya? Ya, terima kasih Kang, pertanyaannya udah bagus tadi. Ahmad ada yang mau Ahwat sampaikan? boleh, silakan. Bila ada yang mau ditanyakan atau Ahmad mah biasanya ditanya ya, bukan bertanya ya. atau balik lagi ke Ikhwan aja, Ustaz? Ya boleh. Atau Atete mau bertanya? Ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik. Katanya udah.
Cukup Ustaz. Kumpul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dapat akan Ya, baik. Alhamdulillah ini pertanyaannya materi yang nyambung baik. Ya, terima kasih Kang. Ya, baik. Terima kasih ya Kang yang sudah bertanya dua-duanya. Baik, pertama tadi, udah jadi lupa lagi nih. Oh iya, baik. Jawabannya begini. Kita tidak tahu ya, walaupun seseorang itu koma, tidak semua yang koma itu pasti mati. Ya. Maka yang kita doakan adalah yang biasa saya bacakan ketika saya berdoa untuk orang yang sudah sedang koma, ya, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa taqabbal khairu a'malihi wa kafir anhu khotoyah. Ya Allah, ampuni dia, sucikan dia, hapuskan semua dosa dan kesalahannya, dan terima kebaikannya, dan berikanlah akibat yang terbaik untuknya. Kita belum mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena masih koma. Nah, sekali lagi, tidak semua yang koma itu pasti meninggal dunia. Bahkan yang sudah dikubur pun belum tentu dia mati. Saya pernah bertemu dengan seseorang, tadinya dia Nasrani, dia Kristen Protestan. Nah, dia meninggal di usia 17 tahun. Ya, setelah dia meninggal dunia, ya dikuburkan. Orang-orang menganggap dia meninggal dunia kan. Ini orang Bekasi. Ketika dikuburnya, dia melihat kalau dia merasakan sedang berjalan dalam sesuatu yang putih semua. Ya, entah nggak ada ujungnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, ya, jalanmu bukan ke depan, engkau salah jalan. Engkau harusnya balik kembali ke arah belakang karena engkau masih terikat dengan kehidupan dunia. Dia mendengar kata-kata itu jelas. Ketika dia balik ke jalan, dia terbangun. Ternyata dia ada dikuburkan. Maka saya sadar pada saat itu Ustadz, dan sadar saya saat itu dia cerita pada saya, ketika saya balik ke belakang Ustadz, yang saya lihat itu adalah bagaimana siksaan neraka yang luar biasa dahsyat, yang membuat saya berkeringat. Makanya ketika saya bangun dari kubur itu basah tubuh saya. Ya, namun itu terasa dingin ketika saya melihat bagaimana Allah memperlihatkan kepada saya orang-orang yang berbaju hijau duduk di dipan-dipan yang bertelakan emas dan hidangan-hidangan yang sangat lezat. Saya seolah-olah merasakan lezatnya hidangan mereka Ustaz. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri saya, mari aku tuntun kau kembali ke dunia. Entah bagaimana Ustaz, saya pingsan, tiba-tiba saya sudah ada di atas kuburan saya. Dan orang-orang kaget, saya pun kaget, orang-orang di sekitar saya menyaksikan saya. Mereka tidak percaya kalau saya bangun kembali. Banyak hal yang dia ceritakan. Kemudian apa yang terjadi, Wafilah? Dia kembali ke rumahnya, keluarganya kaget. Bagaimana tidak kaget? Dia pulang dengan kain kafan disarungkan. Loh, kamu masih hidup? Padahal jantungnya sudah tidak berdetak. Ternyata dokter kemudian diundang memeriksa. Oh, lupa, ketika dia dikatakan mati, batang otaknya masih berfungsi. Ingat, walaupun jantung sudah berhenti berdetak, jika batang otak masih berfungsi, ya, itu bisa berpeluang seseorang hidup kembali. Sudah dua cerita seseorang yang sudah dikatakan mati, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, sama dokter dikatakan meninggal, tapi dia hidup lagi. Ya, ini cerita yang pertama. Nah, saya ketemu orangnya karena orang itu datang ke pesantren kami. Bagaimana orang ini datang ke pesantren kami? Ya, dia tidak diterima oleh keluarganya karena menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya dia ngamen kemana-mana. Cerita dia mendengar ada pengajian di sebuah tempat. Nah, pengajian itu ternyata adalah cabang dari pesantren kami. Dirujuk dia datang ke Bandung mencari pesantren kami. Tidak ketemu, dia ngamen di Dago, Simpang Dago.
Seperti itu ya Wafila. Ceritanya ketemu dengan saya, dia sudah masuk Islam kan? Dia berganti nama menjadi Rahmatullah. Tadinya namanya Stefanus Aryo. Stefanus ya, namanya Stefanus, berubah menjadi Rahmatullah. Dia cerita seperti itu. Nah, para penonton yang mati Allah, jadi kepada orang yang sudah koma, boleh kita mendoakan, tapi bukan mendoakan terimalah apa maksudnya, ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya nanti ya Allah. Jangan, karena dia belum meninggal dunia. Kita mendoakan sebagaimana orang yang sudah mati kalau dia sudah dikuburkan. Maka disitulah vonis kematian bagi kita. Terserah nanti dia bangkit lagi, ternyata masih hidup, itu urusan Allah. Itu boleh klikkan doanya ya. Bagaimana doanya tadi? Doakan aja seperti tadi. Allahumma ikfir lahu ya, warhamhu wa taqabbal khairu amalihi wa kafir anhu khotoyahu walhiqhu bisolihin waqdi lahu khairaha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, hapuskan dosa-dosanya, hapuskan keburukannya, terima amal baiknya, pertemukan dia dengan orang-orang yang soleh, dan berikan keputusanmu yang terbaik untuknya. Apakah Allah mewafatkannya atau menghidupkan kembali, itu hak Allah, itu pasti yang terbaik dari Allah. Itu barangkali kan ya, nyambung tidak ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Itu faktanya tadi saya sebutkan. Yang kedua, apakah kegiatan seseorang dengan bertobat dengan taubat nasuha lalu kemudian akan disiksa di kuburnya? Para ulama yang dirahmati Allah, di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Walahim karya Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullah, itu di bab-bab awal itu ada hadis tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Nah, di sana ada hadis Rasulullah bersabda, ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum adabun fil akhirah. Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Dikubur pun sama. Ya. Dikubur pun sama. Apalagi di akhirat. Tidak ada siksaan bagi umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Alhamdulillah. Lakin ujilat iqabuhu fid dunya. Namun siksanya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu terjadi ya Rasulullah? Bil qatli, dengan pembantaian. Oh, ini yang membuat saya faham. Kenapa kok Palestina dibantai, Suriah dibantai, seolah-olah Allah tidak menolong. Bukan Allah tidak menolong, justru Allah menolong mereka. Begitulah cara Allah memindahkan mereka dari dunia ke surga kan. Ya. Yang kedua, bizalazila, dengan gempa bumi. Dan yang ketiga, dengan wabil fitan, dengan huru-hara. Iwafilah, panasnya geopolitik, dihinakannya kita, ditekannya kita sama orang-orang zalim, itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka istiqomah, jangan sampai pindah ke tetangga sebelah. Istiqomah para sekalian. Kenapa? Kalau kita istiqomah, di saat itulah kita sedang bertahan untuk menjalani bagaimana Allah membersihkan dosa-dosa kita. Karena begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Sehingga di akhirat tidak ada siksa bagi kita. Dihisab, tapi dipercepat hisabnya. Nah, maka bagi orang yang sudah diterima taubatnya di dunia, tidak ada siksa di kuburnya dan tidak ada siksa di akhiratnya. Tetapi Allah segerakan di dunia. Rasul menyebutkan ujilat fid dunia. Maka di kubur tidak ada. Kubur bukan alam dunia kan? Maka di akhirat pun tidak ada. Sehingga kalimat laisa lahum iqabun fil akhirah, tidak ada siksaan bagi mereka di akhirat, artinya di kubur pun tidak ada. Karena apa? Tadi kata Rasulullah, kubur itu adalah halamannya surga dan jurangnya neraka. Jadi apa yang akan terjadi di surga dan neraka akan terasa di kubur. Karena di neraka tidak ada, di akhirat tidak ada siksa bagi orang beriman, maka di kubur pun tidak ada. Maka bagi orang yang sudah taubat dengan taubatan nasuha dan Allah sudah bersihkan dosa-dosanya, di kuburnya dan di akhiratnya tidak ada lagi siksa. Nah, maka orang-orang beriman ini tidak akan lama nanti di padang mahsyar, tidak lama di yaumul hisab, tidak lama di yaumul mizan, tidak lama di yaumul jaza, tidak lama sampai masuk ke yaumul akhir pun tidak lama. Rasulullah mengatakan begitu. Sesungguhnya umatku, innal mu'minina wal mu'minati la yaqduna waqtan tawilatan fil mahsyari wa fil hisabi wa fil mizani lakinna sa'atuhum sa'atun qalilah. Sesungguhnya orang-orang beriman baik laki-laki atau perempuan tidak lama nanti mereka di padang mahsyar, tidak lama mereka di yaumul hisab dan tidak lama mereka di yaumul mizan.
melainkan hanya waktu yang singkat saja. Alhamdulillah. Itu makanya pertahankan iwafillah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang-orang yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak ada siksa kubur dan tidak ada siksa neraka. Taubatan nasuha sudah tahu kan? Apa saja yang disebut taubatan nasuha? Seseorang dikatakan taubatan nasuha kalau memenuhi 5 hal. Yang pertama asy'ur bidambi, sadar dia telah melakukan dosa. Yang kedua an-nadamah, labuda bil nadamah, menyesal dia telah melakukan dosa. Yang ketiga istighfaru billah, meminta ampun. Harus ada ucapan, ya Allah ampuni aku atas dosa ini, dosa ini, dosa ini. Harus diucapkan. Yang keempat al-ahdu ala yauda bihadadam, janji tidak akan mengulang dosa itu. Yang kelima al-ijtinab minadambi, pergi meninggalkan dosa itu. Jika itu sudah dilakukan, sah seseorang dikatakan taubatan nasuha. Tidak ada siksa kubur baginya dan tidak ada siksa neraka di akhirat nanti. Itu barangkali mudah-mudahan mewakili. Terima kasih wafillah, sudah jam 9 lebih. Mudah-mudahan agung dan manfaatnya. Bahasan kita berlanjut di pertemuan berikutnya. Ya, apa yang akan kita alami berikutnya, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu biyakum azmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.